Kakaknya adalah primadona sekolah yang dikagumi semua orang sebagai seorang jenius. Sebaliknya, dia dicap sebagai parasit terbesar. Semua itu karena kemampuan yang dia bangkitkan adalah level terendah, yaitu listrik lemah. Teman-teman sekelasnya mengejeknya, mengatakan bahwa dia hanya akan berakhir beternak babi di rumah dan hidup dari belas kasihan keluarganya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dia sebenarnya memiliki fisik legendaris dengan kemampuan ganda. Selain itu, dia telah membangkitkan sebuah kekuatan. Kekuatan tertinggi, petir surgawi langit ungu. Dunia ini ada secara paralel dengan peradaban manusia di bintang biru. Berkembang dengan cara yang sama, tetapi di sini monster-monster kolosal dan menakutkan berkeliaran di daratan. Untuk melawan mereka, orang-orang membangkitkan kekuatan gaib. Semua orang akan membangkitkan kekuatan saat mencapai usia dewasa. Mereka membangkitkan kemampuan mereka sendiri, dan masing-masing unik. Kekuatan-kekuatan ini diklasifikasikan ke dalam 9 level, dan kebanyakan orang hanya membangkitkan kemampuan antara peringkat F dan D, namun kekuatan miliknya berada di level terendah, sebuah listrik lemah. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, kekuatannya lebih lemah dari tongkat kejut listrik murahan. Hanya karena itu saja sudah membuatnya menjadi sasaran ejekan dan cemoohan di seluruh kelas. Bahkan teman masa kecilnya, Lin Yin Joan, mendorongnya untuk mengubah fokusnya dalam ujian masuk universitas ke arah jurusan sastra, agar setidaknya dia bisa menjalani kehidupan yang tenang dan biasa di negara lautan besar. Pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 bidang, sastra dan seni bela diri. Para siswa dari jalur bela diri diwajibkan untuk memasuki peta yang telah ditentukan selama ujian nasional dan bertarung melawan monster sampai mati. Itulah mengapa siapapun dengan kemampuan di bawah peringkat D disarankan untuk memilih jurusan sastra. Dengan kata lain, secara sukarela melepaskan kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka yang berhasil di jalur bela diri bisa masuk ke Institut Kemampuan. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan para mentor, mereka memiliki kesempatan untuk melampaui tahap tanpa peringkat dan menjadi awaken sejati yang memiliki peringkat. Dari sanalah lahir para petarung kuat yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, Lin Yin Joan ingin dia memilih jurusan sastra karena takut dia akan mati dalam ujian bela diri. Tapi pekerjaan yang aman tidak ada artinya di hadapan monster. Dia akan tetap tidak berdaya. Bagaimanapun juga, orang tuanya telah terbunuh oleh gelombang monster yang menyerbu kota mereka. Pada akhirnya, dia tetap menulis namanya di formulir pendaftaran jalur bela diri. Sejak saat itu, dia praktis tinggal di ruang latihan, mencurahkan seluruh energinya untuk menyempurnakan keterampilannya. Sejak hari kebangkitannya, dia telah memilih tombak sebagai senjatanya. Namun, setelah 2,5 tahun berlatih, penguasaannya tetap stagnan di tahap awal tanpa kemajuan apapun. Tepat saat dia menghela napas memikirkan masa depannya yang suram, sebuah jendela virtual biru tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia langsung berdiri. Itu adalah kedatangan sistem yang telah lama ditunggu-tunggu. Saat membuka paket pemula, dia menerima sebuah kemampuan peringkat S dan 200 poin kemampuan. Dia sangat gembira. Di seluruh negara lautan besar, hanya ada satu awaken peringkat S yang muncul setiap 2,5 tahun. Setiap kali itu terjadi, akademi-akademi elit akan bersaing sengit untuk merekrutnya, menawarkan sumber daya tanpa batas. Sampai dia naik menjadi yang terkuat di generasinya. Dengan lambaian tangan, dia membuka paket kemampuan itu. Sistem memberinya selamat karena telah mendapatkan sebuah kemampuan. Peringkat es petir ilahi langit ungu. Langit di atas kota menjadi gelap, disobek oleh sambaran petir ungu yang menembus malam. Legiun ketiga yang ditempatkan di kota segera mengaktifkan protokol pertahanan maksimum. Fenomena petir yang begitu menakutkan membuat banyak orang percaya bahwa monster listrik yang kuat akan segera menyerang. Sambil menatap telapak tangannya dengan gembira, dia berpikir seperti yang diharapkan dari skill peringkat es petir ilahi langit ungu. Dengan kekuatan ini, aku pasti akan bersinar dalam ujian bela diri. Lalu dia mengangkat tangannya lagi. Untuk membuka paket poin skill, sistem menjelaskan bahwa poin bisa didapatkan dengan mengalahkan monster dan digunakan untuk berevolusi. Level dan teknik. Pikirannya mendidih karena semangat, mengalahkan monster untuk naik level. Sederhana dan brutal, persis seperti yang dia suka. Panel sistem menunjukkan bahwa dia memiliki 2 teknik dasar tebasan. Teknik tombak dasar dan teknik dasar tebasan ledakan listrik. Pada dasarnya, skill-skill itu lahir dari perpaduan fisik manusia dengan roh. Setelah mendistribusikan poin ke kedua atribut, arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, menutrisi darahnya, dan mempertajam pikirannya, membuatnya merasa jernih saat melihat panel itu. Dia menyadari bahwa dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk masuk ke akademi skill utama di negara itu. Satu-satunya keraguan yang membebaninya adalah apakah dia bisa merebut gelar skor tertinggi di Provinsi Jonin saat memikirkan para jenius yang telah dilatih oleh para master sejak kecil. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak yakin.
Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk menguji kemajuannya di dojo bela diri. Dia mengangkat tombak dari lantai dengan satu tendangan. Memutarnya dengan terampil di tangannya, membentuk pertunjukan gerakan yang memukau pada saat itu. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Sekelompok petugas pemadam kebakaran masuk dengan cemas dan tergesa-gesa. Mereka menjelaskan bahwa mereka menerima sebuah panggilan yang melaporkan adanya kebakaran di tempat itu. Dia dengan cepat melambaikan tangannya menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah ledakan energi yang disebabkan oleh latihan skillnya. Para petugas pemadam kebakaran saling berpandangan dan menghela napas lega. Siapa sangka keributan seperti itu datang hanya dari latihan seorang siswa. Sambil mengamati ruangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berkomentar untuk membuat semua ini hanya dengan berlatih. Anak ini benar-benar mengesankan. Tetangga dari lantai bawah bertanya dengan cemas apakah apinya sudah terkendali. Pada saat itu, Su Jingmin tersenyum dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Paman Jung sudah menyelesaikannya. Para tetangga mengangguk lega, mengatakan bahwa mereka senang mendengarnya. Sambil memperhatikan pakaiannya, mereka berkomentar sepertinya kamu akan berlatih di dojo bela diri bahkan di malam sebelum ujian mengesankan. Di dunia ini, siapapun yang ingin maju dari orang yang bangkit menjadi pengguna skill sejati perlu menempat tubuh dan pikiran untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitulah tempat latihan dan instruktur muncul dari dojo bela diri. Tetapi tidak semua keluarga mampu membeli ruang latihan pribadi. Dua jaringan dojo bela diri paling terkenal di negara besar itu adalah Dojo Petir dan Dojo Beruang. Dojo Beruang membebankan biaya tahunan sebesar 100.000 ditujukan untuk siswa kaya, sedangkan Dojo Petir adalah satu-satunya yang dibuka secara gratis untuk siswa sekolah menengah. Saat Su Himin masuk ke dalam dojo, dia langsung melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah sepupunya, Tang Tandi. Dia mendekat dan menyapanya. Kak, apa yang membawamu ke Aula Guntur? Tang Yi menjelaskan bahwa dia ke sana hanya untuk menemani seorang teman. Halo Sujin, Mina mengangguk tanpa memaksa lebih jauh. Aku mengerti. Baiklah, silakan lanjutkan, aku mau ke ruang latihan. Saat dia pergi, Tang Yi sedikit mengerutkan kening. Sesuatu pada dirinya tampak berbeda. Di sampingnya, Xiaoya bertanya penasaran dengan suara pelan. Dan siapa itu? Dia cukup tampan. Tang Yi menjawab, itu Su Jingming, sepupuku. Dia juga veteran seperti kita dan besok akan mengikuti ujian bela diri. Pada saat itu, seorang anak laki-laki mendekat dan mengejek. Banyak sekali pertanyaannya. Xiaoya, kau tertarik padanya? Xiaoya mengaku terus terang. Dengan penampilan seperti itu, selama kekuatannya tidak parah, menjadikannya pacar akan sangat mengesankan. Namun, Tang Yi mendinginkan semangatnya. Kau akan kecewa, dia hanya membangkitkan kemampuan tingkat rendah. Anak laki-laki itu tertawa. Kemampuan yang lemah dan masih berani mengikuti ujian bela diri. Berani sekali, aku harus mengakuinya. Tang Yi menghela napas. Keberanian bukan berarti kebijaksanaan. Risikonya terlalu besar, aku lebih suka dia tidak ikut sama sekali. Melihat suasana menjadi tegang, Xiaoya menarik lengan Tang Yi. Sudah, ayo kita ganti topik. Kita datang ke Aula Guntur untuk melihat-lihat. Ingat? Baiklah. Tang Yi mengangguk, benar juga aku menghabiskan 3 tahun masa SMP di Aula Beruang. Dan ini pertama kalinya aku di Aula Guntur. Sedikit bersantai sebelum ujian baik untuk pikiran dan tubuh. Ayo pergi. Sementara itu, Su Jingming memasuki ruang pengujian sambil memegang tombaknya. Dia merasakannya lebih ringan di tangannya, atau mungkin karena tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Tapi dengan ujian keesokan harinya, sudah terlambat untuk mencari senjata yang lebih baik. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan maksimalnya. Tanpa penguatan kemampuan apapun, dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam tombak dengan kedua tangannya. Dia maju dengan satu serangan, bang! Target logam itu tertembus dari sisi ke sisi. Ruang latihan itu dibuat dengan logam memori berkualitas rendah yang bisa memperbaiki diri sendiri selama masih dalam batas ketahanannya. Layarnya menunjukkan 321 kg gaya. Su Jingming tersenyum tipis, hanya dengan kekuatan fisik dia telah menggandakan rekor sebelumnya. Orang bangkit biasa yang terkuat nyaris tidak mencapai 100. Selanjutnya, dia memutuskan untuk mencoba kekuatan petir ilahi langit ungu. Percikan listrik bergemuruh dari tubuhnya. Panel menunjukkan 3021 kg gaya. Dia tertegun. Seperti yang diharapkan dari kemampuan peringkat S. Seorang yang bangkit tingkat pertama paling tinggi hanya mencapai 1000 kg gaya. Dan dia, bahkan tanpa naik ke peringkat 1, sudah melepaskan kekuatan yang setara dengan level menengah peringkat pertama. Tapi itu bahkan bukan batasnya. Serangan fatalnya yang sebenarnya adalah perpaduan antara kekuatan kasar, amplifikasi kemampuan, dan teknik bertarung dengan pemikiran itu. Dia menggenggam tombaknya dengan erat, menyalurkan petir ilahi.
Dia melancarkan tebasan hembusan listrik langsung ke mesin pengujian. Begitu ujung tombak menghantam, tombak itu bergetar dan bergemuruh dengan hebat. Sesaat kemudian, Su Jingming berteriak, "Hancur!" Sebuah ledakan besar meletus dari ujung tombak menyebar ke segala arah pada saat yang bersamaan. Orang-orang di aula utama merasakan seluruh bangunan bergetar. Beberapa bahkan mengira itu adalah gempa bumi. Mereka yang berada di lantai yang sama dengan Su Jingming hampir kehilangan keseimbangan. Gelombang energi yang sangat kuat, ini jelas level pengguna kemampuan, seru seseorang. Cao Ya mengerutkan kening. Tapi bukankah lantai ini khusus untuk siswa sekolah menengah? Siapapun yang mencapai level pengguna kemampuan, biasanya dia berlatih pagi-pagi di ruang beruang anak laki-laki di sebelahnya menebak mungkin ada monster. Datang untuk berlatih di sini, atau mungkin ada murid SMA baru yang punya kemampuan. Saat mereka berspekulasi, Tang menyela secara tidak langsung, "Ayo kita periksa sendiri fluktuasi energinya datang dari sekitar sana." Tapi sebelum melangkah lebih jauh, mereka bertemu dengan Su Hinmin Tendi, terlihat sedikit canggung, dan bertanya, "Su Min, kamu sudah mau pulang?" Su Hinmin mengangguk mengatakan kalau dia ingin pulang lebih awal dan bersiap-siap lagi. Mendengar itu, Tangi menyemangatinya, "Baguslah. Kalau begitu, semoga berhasil di ujian besok, tapi ingat untuk tetap berhati-hati." Saat mereka sedang berbincang, anak laki-laki itu menyela dengan kasar, "Cukup ngobrolnya, ledakan energinya pasti datang dari sini." Kelompok itu berhenti di depan sebuah pintu pasti di sini, tapi saat masuk pemandangan di depan mata mereka membuat mereka terkejut, apa-apaan ini, apa yang terjadi di sini. Dia terengah-engah sambil menunjuk ke pemandangan itu, tidak mungkin, bahkan logam memori pun tertembus kekuatan macam apa itu. Apa kita benar-benar punya murid SMA sekuat itu di kota Hian, anak laki-laki di sebelahnya? Menganalisis bekas di dinding dan menjawab dengan dingin, "Itu bukan murid, aku masih bisa merasakan sisa-sisa energi yang dahsyat." Siapapun yang melakukan ini mungkin adalah pengguna kemampuan tingkat. Dua yang tidak sengaja masuk ke lantai ini dan menguji kekuatannya di sini mendengar itu yang lain, akhirnya lega dan mengangguk mengerti tepat sekali. Tidak mungkin seorang murid bisa melakukan ini, ya bahkan para jenius terhebat dari ibu kota pun tidak akan bisa melakukannya di kota Jin, tidak mungkin, tapi pikiran Chiao sudah melontarkan dugaan yang berani hanya Su Jinmin. Lewat sini, dan bagaimana jika itu dia, dan bagaimana jika dia adalah seorang jenius tersembunyi yang menyembunyikan kekuatannya selama ini. Hanya menunggu untuk mengejutkan semua orang di ujian besok, kata-katanya memancing tawa mengejek, "Kamu sudah membaca terlalu banyak web novel." Percaya kalau dia akan berpura-pura lemah hanya untuk membuat semua orang terkesan, nanti yang realistis dong, berpura-pura itu butuh level minimum. Dia itu hanya seorang awaken tingkat E. Jika dia berhasil mencapai 300 kg itu saja, sudah terlalu memaksakan diri, kata anak laki-laki berambut pendek Tendi. Menambahkan bahwa kedua lorong itu menuju keluar, siapapun yang melepaskan kekuatan itu pasti sudah keluar lewat sisi lain. "Tendi, bagaimana menurutmu?" Tendi menjawab dengan pelan, "Aku tidak yakin, tapi di dalam hatinya dia tahu kalau bekas itu sangat mirip dengan serangan tombak. Jadi mungkinkah Su Jingmin benar-benar terlalu melebih-lebihkan kemampuannya dengan mencoba ujian itu? Bela diri waktu berlalu hingga hari ujian di luar lokasi. Bus-bus yang penuh dengan kandidat datang silih berganti para siswa dengan senjata di punggung mereka, saling menyapa di pintu masuk. Tak lama kemudian Su Jingmin juga turun dari bus dengan tombak di tangan. Beberapa murid yang penasaran mendekati pagar. Mengintip ke dalam, jadi ini tempat ujiannya astaga itu badak bertanduk. Di ujian-ujian sebelumnya, lawannya hanya kucing bayangan dan laba-laba besi. Tahun ini gila gumam mereka. Tiba-tiba seseorang mendekat dan mengejek badak bertanduk, "Memangnya kenapa kalau kau bahkan tidak bisa mengatasi itu? Bahkan jika kau berhasil masuk ke universitas, kemampuan kau akan tetap menjadi sampah." Mendengar itu, Su Jingmin mengangkat alis, siapa yang bicaranya sombong sekali. Temannya Liu Yue membungkuk dan berkata, "Siapa lagi kalau bukan si pedang angin sepoi-sepoi Oh Shou Mingyan dari sekolah pertama." Rumornya Shou Mingyan telah membangkitkan kemampuan langka bernama angin gesit dan dia sudah melampaui level pemula, menjadikannya pengguna kemampuan level 1. Su Jingmin tersenyum tipis mendengarnya. Jadi dialah favorit untuk posisi pertama dalam ujian bela diri tahun ini. Dalam hati dia berpikir, "Aku penasaran di antara kami berdua, siapa yang sebenarnya lebih kuat." Beberapa saat kemudian sebuah suara menggelegar memecah keramaian di luar tempat ujian. Perhatian para kandidat. Saya Wandaidian, komandan utama ujian bela diri Kota Hian tahun ini. Sebelum kita mulai, saya akan mengulangi aturan utamanya. Ujian akan dimulai tepat pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 9 malam dengan total durasi 12 jam. Medan ujiannya adalah kota reruntuhan di belakang saya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, areanya dibagi menjadi cincin luar, zona tengah, cincin dalam, dan sektor inti. Membunuh monster dengan tipe dan level yang berbeda akan memberikan jumlah poin yang berbeda. Semakin kuat monsternya, semakin tinggi skornya.
Sektor inti itu seperti soal bonus dalam ujian tulis. Dikhususkan untuk murid-murid terbaik. Jangan mempertaruhkan nyawa kalian hanya untuk mengumpulkan poin, mendengar penjelasan Wang Yi yang Su Jingming. Berpikir, 9 hari yang lalu aku tidak akan berani keluar dari cincin luar, tapi sekarang aku harus menargetkan cincin. Dalam bahkan mungkin sampai ke inti. Para penyelenggara kemudian mengumumkan, sekarang kami akan membagikan perlengkapan ujian. Silakan ambil bersama wali kelas kalian secara berurutan. Sambil menyerahkan barang-barang itu, guru itu menjelaskan, totalnya ada 3. Sebuah jam tangan pintar untuk mencatat jumlah dan jenis monster yang kalian bunuh dan menghitung skor kalian secara real time. Sebuah tas ransel taktis yang berisi 2 bar energi, 1 minuman energi, dan 1 kotak P3K sekali pakai untuk menopang kalian selama 12 jam. Terakhir, sebuah bola pengaman yang jika diaktifkan akan menciptakan jaring bertegangan tinggi di sekelilingmu yang tidak bisa ditembus oleh monster biasa. Setelah itu, guru itu masih terlihat khawatir menarik Su Jingmin ke samping. Ingat, begitu kamu menggunakan bola pengaman itu, ujianmu berakhir. Tapi nyawamu jauh lebih berharga dari apapun. Su Jingmin tersenyum kecil. Terima kasih, Pak Guru, saya mengerti. Saat dia hendak masuk, Linin John tiba-tiba berlari ke arahnya dan berteriak. Su Hingmin, kamu belum punya tim kan? Mau bergabung dengan tim kami? Bahkan Liu Ji yang baru saja membangkitkan kemampuan level C menambahkan, Jingming, nanti kalau sudah di dalam aku akan melindungimu. Tapi anggota kelompok yang lain langsung menentang. Ketua kelas baik hati itu, boleh saja tapi ini adalah ujian. Tim itu dibatasi hanya untuk 5 orang. Kalau kita membawanya bagaimana kita bisa bersaing? Balas Liu, Gier dengan kesal. Kita kan sudah setuju soal ini dan sekarang kamu malah mundur. Keduanya tetap bersikeras. Siapa sangka dia benar-benar akan muncul. Aku tidak mau membawa beban. Mendengar itu, Su Jingmin menarik Liu Ji ke belakang sebelum dia meledak. Sobat Liu, ketua kelas aku menghargai tawaran kalian. Tapi aku akan masuk sendiri. Kalian tetaplah di tim kalian. Melihat keseriusannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain setuju. Baiklah, tapi hati-hati ya. 2 orang yang menolaknya dengan cepat. Menarik Linin, Joan kembali. Lupakan saja, dia. Lebih baik kita bergabung dengan Juan Jian setelah mereka pergi Su. Jingmin tidak bisa menahan senyum tipis penuh percaya diri. Bahkan tanpa kalian, aku masih bisa mendapatkan skor tinggi. Sementara kawanan drone berdengung di atas, suara penyiar bergema, ujian bela diri Kota Hian tahun 2037. Resmi dimulai, drone pengintai dan pelacak sekarang aktif, siaran ujian telah dimulai. Sesaat kemudian, para peserta yang tak terhitung jumlahnya maju ke arah reruntuhan sambil meneriakkan pekikan perang. Beberapa dari mereka berteriak sambil berlari, tujuanku adalah Universitas Kemampuan Hina, tahun ini aku akan membuat namaku dikenal oleh semua orang. Di antara mereka ada sepupu Su Jingmin, Tangi, dan juga yang disebut-sebut sebagai unggulan juara pertama Su Mingyan. Su Jingmin mengikuti tepat di belakang kerumunan, hatinya bergemuruh, ujian bela diri, aku datang. Begitu dia memasuki zona ujian, smartwatch-nya menyala dengan sebuah notifikasi, peserta terkonfirmasi. Su Jingmin, sekolah menengah kedua Kota Hian kelas 5, ID ujian senior nomor 178, peringkat live pertama So Mingyan. 7 poin, sekolah menengah pertama Kota Jin, kedua Lisan, 5 poin, sekolah menengah pertama Kota Jin, ketiga Hone, 4 poin, sekolah menengah pertama Kota Jin. Melihat data itu, Su Jingmin bergumam, seperti yang kuduga, salah satu pesaing utama dari sekolah pertama sudah berburu monster, sepertinya ini giliranku untuk beraksi. Mengetahui bahwa wilayah inti masih jauh, dia berpikir, kalau begitu aku akan langsung pergi ke inti. Setelah berlari sebentar, Su Jingmin tiba-tiba membeku. Di depannya, seorang siswa sudah tergeletak di genangan darah, nyaris tidak bisa bertahan hidup. Melihat pemandangan di depannya, Su Jingmin menghela napas, luka yang sangat parah, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan bola pengaman. Sekarang aku mengerti kenapa guruku terus menyuruhku untuk mundur dari ujian jika aku tidak membangkitkan kemampuan tingkat S. Aku mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Dalam ujian bela diri tidak ada penyesalan, kesempatan, selalu datang dengan risiko. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menantang takdir dengan pemikiran itu, Su Jingmin. Dengan cepat menggunakan jam tangannya untuk menghubungi tim logistik dan pada saat itu, suara langkah kaki yang mendekat bergema. Sedetik kemudian, seekor monster hitam diam-diam keluar dari sudut, hati Su Jingmin mencelos. Dia sengaja membiarkan siswa itu hidup hanya sebagai umpan untuk menarik siapapun yang mendekat, semua itu adalah jebakannya.
Monster itu maju perlahan langkah demi langkah, lalu tanpa peringatan melompat lurus ke arahnya. Untungnya kekuatan Su Jingmin telah meningkat. Dengan mundur cepat, dia nyaris menghindari serangan itu. Menatap tajam makhluk itu, dia berpikir cepat cakar. Tajam dan gigitan dengan kekuatan lebih dari 1000 kilogram. Satu, tidak diragukan lagi, ini adalah yang disebut pembantai pemula. Dua, monster-monster ini mendapat julukan ganas. Tepatnya karena aura liarnya, sebuah tekanan alami yang mampu menghancurkan kemauan mangsanya. Tiga, dikatakan bahwa sebagian besar orang yang bangkit saat menghadapi monster seperti itu untuk pertama kalinya akan runtuh di bawah aura itu. Tidak mampu mengeluarkan bahkan 30% dari kekuatan mereka sendiri, beberapa bahkan menyerah tanpa perlawanan. Itulah sebabnya keluarga kaya biasanya menyewa pengguna kemampuan sebagai pengawal untuk membawa anak-anak mereka bertarung. Melawan monster sejak usia dini, Su Jingmin tentu saja tidak memiliki kemewahan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi monster. Saat pikiran itu melintas di benaknya, si kucing bayangan maju lagi, cakarnya siap untuk mencabik-cabik. Satu, Su Jingmin menggenggam erat tombaknya. Listrik berderak di sepanjang gagangnya. Dua, sesaat kemudian dia melancarkan serangan ganas ke atas, membunuh kucing bayangan dengan satu serangan. Tiga, jadi begitu ya. Aura yang katanya kuat itu tidak berpengaruh sama sekali padaku, sadarnya sambil melemparkan tubuh monster itu ke samping. Sistem berbunyi, monster dikalahkan, kucing bayangan, skill tidak terklasifikasi, poin skill ditambah 3, pengamatan. Monster diklasifikasikan dari level 1 hingga level 9, yang di bawah peringkat 1 dianggap tidak terklasifikasi. Setara dengan seorang awaken manusia, melihat notifikasi itu, Su Jingmin berpikir, mengalahkan monster akan memberiku poin skill untuk memperkuat diriku. Tapi monster tanpa peringkat benar-benar tidak memberikan banyak poin, karena auranya tidak mempengaruhiku, jadi tinggal di lingkar luar tidak ada gunanya. Aku harus cepat pergi ke zona tengah. Di perjalanan, sistemnya terus berbunyi, monster dikalahkan, kucing bayangan, tanpa peringkat, poin skill ditambah 5, monster dikalahkan, babi hutan lapis baja, tanpa peringkat, poin skill ditambah 5, setelah mengalahkan satu demi satu monster, Su Jingmin menghela napas, aku sudah mengumpulkan cukup banyak poin. Tapi yang kurang dariku adalah pengalaman bertarung yang sebenarnya. Petir suci langit ungu bisa mengalahkan monster-monster ini. Tanpa peringkat dalam satu serangan, tapi bergantung pada itu, tidak akan benar-benar meningkatkan kemampuanku. Semakin tinggi level skillnya, semakin besar konsumsinya jika aku melepaskan petir suci langit ungu. Dengan kekuatan penuh, aku tidak akan bertahan bahkan 1 jam. Sebaliknya, skill listrik lamaku, yang levelnya lemah akan membuatnya bertahan lebih dari 3 jam, tapi ujian bela diri ini berlangsung selama 12 jam penuh sebelum mencapai zona inti. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kekuatannya seperti itu. Di perjalanan, Su Jingmin tetap pada rencananya untuk mengalahkan monster. Hanya dengan menggunakan tombak sambil mengumpulkan pengalaman bertarung yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia melihat seekor badak bertanduk di depan. Monster itu mengincarnya dan langsung melancarkan serangan liar. Saat monster itu mendekat dengan kecepatan penuh, Su Jingmin melompat, berputar di udara 720 derajat dengan kedua tangan memegang tombak dengan kuat. Dia menusukkannya tepat di dahi badak itu. Monster itu pun ambruk ke tanah sementara Su Jingmin mendarat dengan mulus. Hampir dengan gaya. Pada saat itu dia menyadari bahwa kecepatannya untuk mengalahkan monster telah menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Mungkinkah teknik tombakku sudah naik ke level lain? Dia dengan cepat membuka panel statusnya. Fisik 141, vitalitas 160, spirit 160, skill teknik tombak tingkat menengah, tebasan badai listrik, poin skill 256. Benar saja, teknik tombaknya telah maju ke tingkat menengah. Jelas pertarungan nyata dengan tombak adalah yang paling memperkuatnya. Teknik tingkat menengah sudah memberinya perasaan kontrol penuh. Jika aku maju lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi? Dengan pemikiran itu, dia mengklik tingkatkan teknik tombak tanpa ragu pada saat berikutnya. Siluet gerakan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, matanya terbuka lebar, teknik tombak tingkat lanjut. Yang tak ada habisnya muncul di kesadarannya, dia hampir tidak bisa menahan diri, putus asa untuk menemukan monster lain dan mencobanya. Sementara itu, tim ketua kelas Lin Yinjuan melewati area yang sama dan sekilas melihat sesosok figur. Lin Yinjuan berseru kaget, itu kelihatannya Su Jingmin, teman-temannya langsung mengejek, ketua kelas kamu salah lihat. Tidak mungkin itu dia. Dengan kekuatannya, datang ke sini sama saja bunuh diri. Kata-kata itu membuat Lin Yinjuan ragu. Yinjuan bertanya-tanya apakah dia salah, tapi siluet dari belakang itu benar-benar mirip Su Jingmin. Pada saat itu seseorang dari kelompok berteriak, ayo lihat badak bertanduk ini. Lin Yuan mendekat memeriksanya dengan hati-hati. Belum lama mati, darahnya masih segar. Pasti mati.
Beberapa menit yang lalu, luka fatalnya ada di kepala. Dari bentuknya ini adalah tusukan yang dibuat oleh senjata galah. Dugaanku itu adalah tombak. Wajahnya memucat. Mungkinkah yang kulihat tadi benar-benar Su Jingmi? Salah satu rekannya mengejek. Jangan bilang kau pikir dia yang membunuh badak ini. Ini adalah monster yang hanya bisa dihadapi oleh orang yang bangkit tingkat. Lanjut seorang diri. Su Jingming tidak mungkin. Seseorang menyarankan kalau begitu, ayo kita periksa skornya. Lin Yin-jon membuka papan peringkat. Saat melihatnya dia ternganga. Peringkat 46. Su Jingmi 256 poin. Sekolah menengah kedua kota Hian. Dia terkesiap. Itu benar-benar dia. Teman-temannya tercengang. Su Jingmin? Tidak mungkin. Dia masuk 50 besar? Aku tidak percaya. Pasti orang lain dengan nama yang sama. Sejak kapan orang yang bangkit tingkat 1 bisa sekuat itu? Sementara itu di tribun penonton berbisik-bisik sambil melihat layar raksasa. Sekolah pertama masih mendominasi. Praktis menyapu bersih 10 besar. Terutama Zhao Mingyan. Sudah dengan 412 poin, sepertinya juara pertama sudah dijamin, Hian. City sudah bertahun-tahun tidak menghasilkan juara provinsi. Mungkin kali ini di tribun kepala Departemen Pendidikan Kota Hianshan. Wenzan tersenyum. Zhao Mingyan adalah andalan kota kita. Kemampuannya angin lingkar sangat hebat. Bahkan dalam ujian provinsi dia tidak akan tertinggal. Menurutku dia punya peluang nyata untuk masuk 10 besar provinsi Jiangnan. Lanjutnya kepada Pak Tua Liu. Aku selalu puas dengan hasil sekolah pertama, sekolah ketiga juga melakukannya dengan baik. Akhirnya menempatkan seseorang di 10 besar. Mendengar ini para kepala sekolah dari sekolah pertama dan ketiga tersenyum sambil cepat-cepat menyanjung. Semua ini berkat bimbingan Anda. Kepala San, kami akan terus mengandalkan Anda. Kemudian San Wenzan mengubah ekspresinya menjadi serius saat menatap kepala sekolah kedua. Tapi sekolahmu perlu perbaikan. Murid terbaikmu hanya di peringkat 18. Kepala sekolah kedua Xiao Yao menggertakkan giginya. Hanya 8 dari murid kita di 50 besar. Li Minyang dan Su Jingmin. Tiba-tiba dia menyadarinya. Tunggu siapa Su Jingmin itu? Aku belum pernah mendengar nama itu. Apa dia bahkan ada di kelas elit? Di belakangnya seorang guru juga memperhatikan nama itu. Melihat Su Jingmin di 50 besar. Membuatnya benar-benar terkejut. Bukankah anak itu orang yang bangkit level E? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Tapi sekeras apapun dia menyembunyikannya, bagaimana bisa level E tiba-tiba menjadi level S? Lebih parahnya lagi, hanya 10 besar yang punya siaran langsung. Tidak ada cara untuk melihat Su Jingmin di layar. Jadi bagaimana bisa dia mendapatkan skor setinggi itu? Siaran kembali ke lapangan. Su Jingmin sudah tiba di zona tengah di mana tingkat bahayanya melonjak drastis. Dia dengan sengaja menginjak botol kaca, membuatnya pecah berkeping-keping dengan suara renyah yang tajam. Menyadari keheningan di sekitarnya, dia berpikir seperti yang kuduga. Lebih sedikit monster di sini, yang peringkat 1 atau lebih tinggi memiliki kecerdasan dan kesadaran teritorial yang membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang tidak berperingkat. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, langkah kaki yang berat bergemuruh di dekatnya. Detik berikutnya, 2 mobil di depan terlempar ke samping seperti mainan. Seekor monster muncul sambil mengaum dengan marah. Su Jingmin langsung mengenalinya. Seekor monster peringkat 1 harimau lengan pedang. Matanya berbinar. Beruntung sekali aku baru saja masuk ke zona ini. Tingkat menengah dan aku sudah menemukan monster peringkat 1 kesempatan sempurna untuk menguji teknik tombakku si harimau lengan pedang yang dasarnya beringas. Dia mengaum dengan marah, tubuhnya yang besar melaju seperti tank langsung ke arah Su Jinming. Tapi Su Jinming tidak menunjukkan rasa takut. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan dengan tarikan yang kuat tombak obsidian. Yang diseretnya di tanah berputar seperti kincir angin raksasa benturan antara ujung. Tombak dan cakar harimau itu bergema dengan suara yang memekakkan telinga, bahkan cakar kebanggaan si harimau. Lengan pedang menjadi mati rasa karena benturan itu. Su Jinming mencibir dalam hati, inikah semua kekuatan seekor harimau. Lengan pedang peringkat 1, aku yakin hanya Raja Harimau yang bisa membuatku benar-benar berusaha. Dia berteriak keras, akan kukirim kau ke liang lahat dan maju dengan tombaknya sekarang setelah teknik tombaknya telah maju ke tingkat tinggi. Serangannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya melawan tusukan secepat kilat itu. Monster itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dengan suara robekan basah sebuah lubang seukuran mangkuk menembus perutnya makhluk biasa manapun akan langsung jatuh dengan luka seperti itu. Tapi harimau itu hanya mengeluarkan lolongan dingin penuh amarah dan diliputi kegilaan. Dia menerjangnya lagi dalam kemarahan yang membabi buta seperti yang diharapkan dari monster peringkat 1. Vitalitasnya sangat luar biasa. Jinming tidak berharap untuk mengakhirinya dalam satu serangan tanpa menggunakan skillnya.
Dia mengayunkan tombak obsidian dengan keluwesan seekor naga menghadapi monster itu dalam duel sengit. Setiap serangan membuka luka berdarah lain di tubuhnya. Dirugikan oleh ukuran dan jangkauannya, harimau itu tidak berhasil memberinya kerusakan nyata dengan putaran tombak suara Sujin. Ming terdengar, dingin berjuanglah sesukamu itu, sia-sia percikan listrik meledak dengan dahsyat di sepanjang gagang senjata itu. Sesaat kemudian dia mengibaskan tombaknya dan petir menyambar seperti ular berbisa. Menghantam langsung tengkorak harimau itu seperti yang diduga busur-busur listrik itu. Menghantam telak kepala si harimau lengan pedang satu tubuhnya yang besar dan babak belur ambruk ke tanah. Mengangkat awan debu, dua sistem berbunyi monster dikalahkan harimau lengan pedang peringkat 1 poin skill plus 143. Menatap panel itu, Su Jinming bergumam memang membunuh monster peringkat 1 memberikan hampir 2 kali lipat poin dibandingkan yang tidak berperingkat. Semakin kuat monsternya, semakin besar konversi poin skillnya. Apa yang orang lain lihat sebagai jebakan maut ujian bagiku adalah ladang emas untuk berlatih. Matanya menyala dengan tekad. Ini adalah kesempatanku, aku harus memanfaatkannya dan memanen poin sebanyak mungkin. Sementara itu, di ruang konferensi papan peringkat berkedip dengan pembaruan. Peringkat ke-31 SD Chuzuan 300, 45 poin sekolah pertama, Jin City peringkat ke-32. Su Hingmin 300, 28 poin sekolah kedua, Jin City peringkat ke-22. Plizilan 3, 128 poin. Sekolah kedua, Hian City. Para guru dari sekolah kedua tercengang. Guru Infan Su Hingmin. Berasal dari kelas Anda di antara semua kelas paralel, hanya kelas Anda yang memiliki seseorang masuk ke 50 besar. Anda benar-benar hebat. Tahun ini kami ingin Anda memberikan seminar dan membagikan metode Anda. Infan buru-buru melambaikan tangannya dengan gugup. Tidak semua ini adalah jasa murid itu. Saya tidak bisa menerima pujian. Pada saat itu seseorang berteriak. Dan lihat posisi Su Jingmin naik lagi. Peringkat ke-25. Su Jingmin 372 poin. Dari sekolah menengah kedua kota Hian, melonjak 44 poin sekaligus. Bahkan kepala departemen pendidikan pun terkejut. Menurut standar ujian, membunuh monster puncak tanpa peringkat, bernilai 6 hingga 8 poin. Mengalahkan monster peringkat 1 tingkat rendah, memberikan 14 hingga 16 poin. Jam tangan hanya mencatat pembunuhan setiap 4 detik, yang berarti Su Jingmin mengalahkan 5 monster puncak tanpa peringkat atau 3 monster peringkat 1 tingkat rendah hanya dalam 4 detik. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat hasil seperti ini. Dia menoleh ke Direktur Su siswa ini. Benar-benar berbakat. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Direktur Su dengan cepat memaksakan senyum. Sejujurnya aku juga baru mengetahuinya sekarang. Untuk lebih jelasnya, Anda harus bertanya pada gurunya. Dia mendorong Lin Fan ke depan. Guru Lin ceritakan lebih banyak kepada para pemimpin tentang Su Jingmin, bakatnya, riwayatnya. Lin Fan membeku tergagap gugup. Direktur Su Jingmin membangkitkan kemampuan listrik level E yang lemah. Mata Direktur Su terbelalak. Hanya level E. Guru Lin, apa kamu yakin? Lin Fan menggaruk kepalanya kebingungan. Aku yakin. Sebelum ujian, aku bahkan memperingatkannya untuk tidak menempuh jalur bela diri. Kepala departemen mengambil. Dengan tenang menyesap tehnya dan berkata, jika dia bisa sampai sejauh ini hanya dengan level E, maka jelas dia memiliki kualitas luar biasa lainnya. Itu membuatnya semakin menarik. Ingat kata-kataku. Dengan kecepatan ini dia akan segera masuk ke 10 besar. Dan ketika itu terjadi, kita akan tahu kebenarannya apakah dia curang. Mendengar itu baik Direktur Su maupun Guru Lin menjadi pucat. Keringat dingin mengalir di punggung mereka. Waktu berlalu dan peringkat diperbarui lagi. Ke-8 Li, ke-9 Su Jinmin, ke-10 Ma, ke-11 Ge, ke-12 Tan. Menatap panel Tangji berpikir, jadi itu kamu sepupu. Jinmin, pukulan kemarin itu pasti darimu. Bahkan Su Mingyan yang duduk nyaman di peringkat pertama tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Masih ada 6 jam sebelum ujian berakhir dan seseorang begitu saja masuk ke 10 besar. Su Jinmin. Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Sementara itu di reruntuhan Su Jingmin melanjutkan perburuannya tanpa henti. Sistem berbunyi lagi. Monster dikalahkan kucing bayangan peringkat 1, poin kemampuan tambah 1,4. Su Jingmin tersenyum dalam hati seperti yang diharapkan. Berburu monster di zona perantara jauh lebih efisien. Melihat drone pelacak yang beredar di atas Su Jingmin, tahu dia telah masuk ke 10 besar. Ujian bela diri tidak hanya menguji kekuatan tetapi juga potensi. Dan hanya mereka dengan skor tertinggi yang menarik lebih banyak perhatian.
Aku tidak pernah berencana menyembunyikan kekuatanku. 10 besar hanyalah permulaan. Tapi sebelum memasuki zona inti, aku perlu memperkuat diriku lagi. Dia membuka panel statusnya. Nama Su Jinmin. Peringkat terbangkitkan. Kemampuan guntur pemusnahan. Fisik 141. Vitalitas 160. Spirit 160. Keahlian teknik tombak. Tingkat lanjut. Langkah angin listrik tingkat pemula. Poin kemampuan 312. Melihat itu dia terkejut. Lebih dari 300 poin terkumpul dan peringkatnya masih belum naik. Jadi untuk naik tingkat, dari terbangkitkan menjadi pengguna kemampuan sejati, hanya ada satu cara, kultivasi kemampuan. Baiklah kalau begitu aku akan memperkuat atribut dasarku lebih jauh lagi. Dengan fisik meningkat 40 dan spirit meningkat 22. Gelombang kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tersenyum. Waktu yang tepat untuk memasuki zona inti. Saat dia melangkah maju, sistem memunculkan peringatan merah tua. Inti bahaya maksimum. Tak lama kemudian dia melihat sekelompok harimau lengan pisau sedang melahap mangsa. Di atas bangkai badak bertanduk yang setengah dimakan ada, seekor monster yang jauh lebih besar dari yang lain sedang berjongkok, yang di tengah itu auranya, ukurannya, dan pisau-pisau yang luar biasa panjang di lengannya. Itu pastilah Raja Harimau Lengan Pisau. Mata Su Jinmin berbinar, sepertinya ini akan menjadi panen besar. Tapi sesaat kemudian ekspresinya menjadi serius. Dia berbalik dengan cepat, keluar dari sana. Aku sudah merasakanmu di dalam bayangan. Salam Somingyan muncul dengan senyum tipis, mengesankan kau menyadariku. Jadi kaulah yang masuk ke 10 besar? Mendengar namanya sendiri, Su Jinmin mengerutkan kening. Kau kenal aku? Halo, aku Somingyan. Siapapun yang cukup kuat untuk mencapai zona inti. Aku mengenal mereka semua, kecuali kau. Jadi ketika orang asing tiba-tiba muncul di sini, tidak sulit untuk menebaknya. Kaulah kuda hitam yang mengguncang peringkat itu. Somingyan mengakui bahwa dia sudah lama mengincar kelompok harimau itu. Melihat pedang di tangannya, Su Jinmin menyipitkan matanya. Jadi kau mencoba mencuri mangsaku? Somingyan dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan salah paham, Raja Harimau adalah monster peringkat menengah dan dengan 9 lainnya di dalam kelompok, tidak ada yang bisa menangani semuanya sendirian. Kita bisa bekerja sama. Tapi yang mengejutkannya, Su Jinmin memotongnya dengan dingin. Tidak perlu. Dia berbalik dan berjalan menuju para monster itu. Aku sendiri sudah cukup. Dia maju, naik ke atas bus yang terbalik, menghadapi langsung kelompok itu. Saat dia tiba, para harimau lengan pisau menjadi tegang. Mereka jelas waspada. Su Jinmin mengamati dengan tenang, seperti yang diduga. Dari sekelompok yang punya pemimpin, mereka bahkan tahu cara membentuk formasi dasar. Dengan auman Raja Harimau. Beberapa monster mengalihkan fokus padanya. Detik berikutnya, mereka menyerang dengan geraman yang menggelegar. Mengamati dari kejauhan, Somingyan tersenyum tipis. Mari kita lihat apakah si bodoh ini membuang nyawanya atau menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Su Jinmin mulai memutar tombaknya perlahan. Hampir dengan malas. Putaran senjatanya menjadi semakin cepat, sebuah badai baja yang bergerak. Saat harimau pertama melompat, cakar-cakarnya terpental oleh kekuatan tombak yang berputar. Lalu, bagaikan mesin penuai yang tak kenal ampun, Su Jinmin menyapu sekali, menumbangkan beberapa harimau lengan pisau dalam satu gerakan. Sistem berbunyi, monster dikalahkan, harimau lengan pisau. Peringkat satu tingkat rendah, poin keahlian plus 10. Monster dikalahkan, harimau lengan pisau, peringkat menengah, poin keahlian plus 15. Satu persatu, para harimau tumbang di bawah tombaknya, tubuh mereka menumpuk di tanah. Melihat bawahannya tumbang, Raja Harimau menatap dengan ganas dan mengeluarkan auman rendah yang mengancam. Su Jinmin hanya melirik tombaknya. Bergumam dengan sedikit penyesalan, sayang sekali kekuatan fisikku masih belum cukup. Aku tidak berhasil menghabisi semuanya dalam sekali serang. Raja Harimau, lengan pisau maju, menutup jarak dalam sekejap mata. Auman yang memekakkan telinga meledak dari tenggorokannya, seketika semua jendela di jalanan hancur berkeping-keping. Somingyan menutupi telinganya kesakitan, wajahnya berkerut karena rasa sakit. Su Jinmin, namun dia hanya menatapnya dengan dingin. Auman itu mungkin bisa menakuti orang lain, tapi itu tidak mempan padaku. Setelah mengatakan itu, dia maju dengan tombak di tangannya dan senjata mereka berbenturan secara langsung. Menahan serangan besar dari Raja Harimau menggunakan daya dorongnya, Su Jinmin melompat tinggi ke udara sebelum monster itu sempat bereaksi. Dia memutar tombak di tangannya menyelesaikan putaran penuh 720 derajat dengan sekuat tenaga. Dia menghantamkan senjatanya ke tengkorak Raja Harimau. Detik berikutnya dia sudah berdiri di atas tubuhnya dengan tombak yang tertancap ke bawah. Suara retakan mengerikan terdengar saat tombak itu menembusnya dengan bersih dan sistem pun berbunyi. Monster dikalahkan.
Raja Harimau Lengan Pedang peringkat 1 tingkat atas, poin skill plus 20. Su Mingyang terdiam membeku dengan mata melotot. Mustahil mengalahkan mereka semua dalam sekali serang. Monster macam apa dia itu? Pandangan Su Jingmin menyapu lautan bangkai harimau, sebuah pikiran puas terlintas di benaknya. Panen besar poin skill. Dengan kecepatan ini sampai akhir ujian, siapa tahu berapa banyak yang akan aku kumpulkan. Matanya menajam. Semakin banyak semakin baik, aku harus cepat berburu kawanan lain. Saat dia berbalik untuk pergi, Zhou Mingyan berteriak dari belakangnya. Hei, bagaimana bisa kau melakukan itu? Mengalahkan seluruh kawanan hanya dengan sebuah tombak. Apa kau semacam tipe penguat? Satu Su Jingmin. Dia hanya menjawab dengan kalimat singkat, tipe petir, lalu dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dua wajah Song Mingyan berkerut karena marah. Tipe petir, jangan bohong padaku. Kalau kau tidak mau memberitahuku juga tidak apa-apa, tapi jangan coba-coba membodohiku dengan omong kosong. Kepribadian yang menjijikan. 3. Dia dengan cepat mengeluarkan jam pintarnya. Sialan, dengan semua monster yang baru saja dia bunuh, jangan-jangan skornya sudah menyusul skorku. Detik berikutnya hasilnya membuatnya terkejut. Peringkat pertama Su Jinmi 1122 poin. Sekolah kedua Kota Hian. Peringkat kedua Su Minjang 985 poin. Sekolah pertama Kota Hian. Su Minjang hampir berteriak. Sialan, bajingan itu benar-benar menyusulku. Sementara itu, di ruang pameran kepala sekolah penuh dengan pujian. Teknik tombak yang sangat dominan, Su Hinman. Dia baru berusia 18 tahun, tapi tekniknya sudah di tingkat mahir. Seorang jenius sejati. Dia menambahkan dengan adanya Su Jingmin, kota yang dijamin akan masuk ke dalam 100 besar tingkat provinsi. Setelah ujian, aku akan mengusulkan hadiah untuk sekolah kedua. Kepala sekolah Su tersenyum cerah penuh kegembiraan. Terima kasih Kepala Sekolah Son. Pada saat itu, dia sangat terharu sampai hampir menangis. Su Hinmin adalah sebuah keajaiban. Akhirnya sekolah kami punya harapan untuk bangkit kembali. 3 jam kemudian, Zhou Minjan masih berkeliaran di area inti dengan gelisah. Kemana perginya semua monster sialan itu? Sebuah suara di belakangnya menjawab. Kau seharusnya bertanya pada si peringkat pertama. Saat berbalik dia berkedip kaget. Kalian? Sejak kapan kalian bersama? Mereka adalah wow. Peringkat ketiga Minde. Keempat dan Tangi ke-9. Tangi berkata dengan dingin. Dialah penyebabnya. Minde mengepalkan tangannya dengan marah. Suhit, Mina menghabisi hampir semua monster di area inti. Kami tidak bisa menemukan mangsa sama sekali, jadi kami tidak punya pilihan selain berkelompok. Salam. Zhou Mingya mendengus. Mustahil. Ada banyak sekali monster di area inti. Tandi mendekat. Hanya dengan melihatmu saja, aku tahu kau belum memeriksa peringkat beberapa waktu ini. Coba lihat dulu skor Su Jingmi di peringkat. Peringkat pertama, Su Jinmin 3. 435 poin sekolah menengah kedua Kota Jin, peringkat kedua Sowanjan 1. 103 poin sekolah menengah pertama, Kota Jin peringkat ketiga Guo 945 poin sekolah menengah pertama Kota Jin, Sowanjan tertegun. Tangi menjelaskan, sekarang kamu paham? Bahkan setelah dikurangi lebih dari 700 poin yang dia dapatkan di zona tengah, masih tersisa lebih dari 2.500. Itu artinya dia sudah membunuh hampir 200 monster hanya di sini di zona inti. Pikiran Xiaoming yang berputar, sekarang masuk akal kenapa dia begitu protektif dengan mangsanya. Sebelumnya dia sudah merencanakannya dari awal. Tangi melanjutkan, hanya tersisa beberapa jam lagi kami berencana membentuk tim dan maju ke zona terdalam. Wajah Zhou Mingyan memucat di tempat itu. Monster terlemah adalah peringkat 1 tingkat atas, dan bahkan Raja Monster peringkat 2 muncul di sana, masuk sendirian sama saja bunuh diri. Minde mengepalkan tinjunya lebih herat. Justru karena itulah kami akan bekerja sama. Jadi kamu ikut atau tidak? Malam tiba, Su Jingming sedang duduk di atas tumpukan bangkai monster. Persediaannya sudah habis, dan ujian akan segera berakhir. Jika aku ingin lebih banyak poin skill, aku harus maju lebih dalam lagi. Tapi di zona terdalam ada monster peringkat 2, aku akan butuh lebih banyak kekuatan. Pertama, dia membuka panel statusnya. Peringkat, Awaken, Skill, Guntur Surgawi Ungu, Fisik, 181, Spirit, 182, Skills. Teknik tombak tingkat lanjut, tebasan badai listrik tingkat pemula, poin skill, 2413, melihat tumpukan poin yang sangat besar itu. Dia bergumam di mana harus kuinvestasikan. Lupakan saja, aku akan menaruh semuanya di sini. Saat energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Jingming tersenyum miring, sekarang aku harus siap untuk bos terakhir ujian bela diri. Perlombaan terakhir telah dimulai.
Monster peringkat 2 apa yang akan mereka lepaskan sebagai ujian akhir tahun ini? Sementara kelompok Song Minjang. Maju mereka membeku ketakutan melihat pemandangan di depan. Monster di depan mereka adalah beruang ganas haus darah. Masalah. Semua orang tahu bahwa kulit monster langka itu lebih keras dari paduan misil berdensitas tinggi. Bahkan, misil paduan khusus pun tidak bisa melukainya. Satu cakaran dari kakinya bisa menghancurkan mereka semua menjadi debu. Wajah Soming Yan menjadi muram. Tangi menghela napas, tak berdaya kurasa kita harus menyerah pada percobaan ini. Bahkan jika beruang ganas itu tidak bergerak hanya dengan memasuki zona itu saja, kita akan dieliminasi oleh monster peringkat 1 tingkat tinggi. Dia melambaikan tangannya dengan tegas. Maaf teman-teman, aku keluar. Tidak ada skor yang sebanding dengan nyawaku. Soming-yan menghentakkan kakinya ke tanah sambil mengumpat. Ujian sialan macam apa ini? Saat mereka akan mundur, Minda tiba-tiba berteriak lihat seseorang di sana, sepertinya itu Su Jingming. Memang benar Su Jingming sedang berlari ke arah mereka dari kejauhan. Gerakannya gesit dan lancar, setiap langkahnya akurat seperti air mengalir. Mata Minda berbinar. Jadi ini Su Jingming, dia benar-benar tampan. Song Min yang mencibir tampan, memangnya kenapa? Maju melawan gerombolan monster itu sama saja bunuh diri. Seperti yang diduga, kehadiran Su Jingming langsung membuat gerombolan itu gelisah. Detik berikutnya, puluhan monster menerjangnya sekaligus. Keributan itu menarik lebih banyak monster yang datang dari belakang. Dalam sekejap Su Jingming dikepung dari segala sisi. Akhirnya, lautan tubuh monster menelannya sepenuhnya menghilangkannya dari pandangan. Song Mingyan mencibir dasar bodoh nekat. Kalau dia mati itu karena dia cari gara-gara. Suara gua bergetar, tidak mungkin. Su Jingming tidak mungkin benar-benar mati kan? Tang, berbalik dengan mata menyala-nyala, aku harus menolongnya. Yang lain dengan cepat menahannya. Kamu gila, kamu hanya akan membuang nyawamu. Kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan, tapi suara Tangi pecah karena emosi. Kalian tidak mengerti, Su Jingmin. Adalah sepupuku. Aku tidak akan tinggal diam melihatnya mati. Saat itu juga, percikan api kecil berderak di tengah gerombolan. Sedetik kemudian, guntur meledak keluar, petir menyambar dari tempat Su Jingmin. Telah menghilang, cahayanya begitu kuat sehingga memaksa kelompok So Mingyan untuk menutupi mata mereka. Apa-apaan ini petir? Apakah ini benar-benar kemampuan Su Hingmin? Di tengah halaman, Su Hingmin berdiri dengan tubuhnya yang diselimuti oleh busur guntur yang berderak. Saat melihat tumpukan mayat monster, dia tahu yang sebenarnya. Hanya mengandalkan kekuatan kasar, tidak akan cukup melawan begitu banyak monster tingkat tinggi peringkat 1, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kemampuannya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan peringkat S, liar dan luar biasa, tiba-tiba langkah berat mengguncang tanah. Beruang ganas yang haus darah mendekat dengan tinggi lebih dari 5 meter, seperti tank yang berdiri tegak dengan kaki belakangnya. Melihat bawahannya dibantai, monster itu mengaum marah, mata Su Jingmin menyipit, tubuh besar, kekuatan mengerikan, tapi tidak terlalu lincah dengan guntur surgawi ungu di sisiku. Aku seharusnya bisa mengatasi ini. Meski begitu, monster-monster kecil itu hanyalah pengalih perhatian. Kalau begitu, saatnya membersihkan area ini terlebih dahulu. Dia menyalurkan guntur surgawi ungu ke dalam pembuluh darahnya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti peluru meriam. Dalam sekejap, beberapa monster yang maju hancur berkeping-keping, sistem berbunyi, monster dikalahkan, kucing bayangan. Peringkat 1 tingkat tinggi, poin kemampuan plus 1,3, pikiran Su Jingmin berpacu. Jadi, inikah peningkatan fisik dari kemampuan peringkat S luar biasa? Meskipun guntur yang mengalir di tubuhku berbahaya. Dan aku tidak bisa menahannya terlalu lama. Untuk menghancurkan kalian para monster, ini lebih dari cukup. Monster dikalahkan, badak unicorn, peringkat 1 tingkat tinggi. Poin kemampuan plus 1,5, melihat badak itu jatuh, beruang ganas itu kehilangan kendali, mengaum sambil menyerang Su Jinmi. Cakar raksasa turun, memotong udara dengan kekuatan kasar, tapi Su Jingmin, yang diselimuti guntur, bergerak seperti hantu. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada beberapa meter jauhnya. Marah, beruang ganas itu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Menempuh jarak lebih dari 30 meter dalam sekejap mata, beruang itu cepat, tapi Su Hipmin lebih cepat. Dengan satu lompatan, dia menghindar lagi dengan mudah. 1. Sosoknya meliuk-liuk melewati gerombolan. Terlalu cepat bahkan untuk disentuh oleh beruang itu. 2. Sistem berbunyi, monster dikalahkan, kadal bertanduk, peringkat 1 tingkat tinggi, poin kemampuan plus 1,5, monster dikalahkan, peringatan berbunyi di setiap perburuan. 3. 1. Tidak bisa mendaratkan pukulan. Beruang itu menjadi semakin marah. 2. Su Hipmin tersenyum miring. Ada apa?
Kamu marah karena bawahanmu berjatuhan seperti lalat? Jangan khawatir. 3. Begitu aku menghabisi yang terakhir, giliranmu selanjutnya. 4. Dengan itu, dia berlari lurus ke arah badak unicorn terakhir, tapi tiba-tiba beruang ganas itu mengayunkan cakar raksasanya. Menghantamnya tepat di jalur Su Jingmin, matanya menyipit, sial, dia benar-benar memprediksi gerakanku. Bum bum. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, gelombang kejutnya melemparkan mobil-mobil di dekatnya beberapa meter ke udara. Tapi saat monster itu membuka cakarnya, hanya sisa-sisa badak yang hancur yang tergeletak di tanah. Saat ledakan petir membelah langit, Su Himin turun dari atas, tubuhnya diselimuti guntur sambil memegang tombak dengan erat. Sambil melesat lurus ke arah beruang itu, sekarang tidak ada gangguan. Ayo kita lihat apa kulit bajanya itu bisa menahan amukan gunturku satu. Dengan sebuah raungan. Dia melesatkan tombaknya ke depan. Menusuk beruang ganas itu. Guntur itu meledak, membentuk bola petir raksasa yang meledak saat tumbukan. 2. Gelombang kejutnya mencapai kelompok Sao Minhian. Memaksa mereka menutupi mata. 3. Di ruang pameran. Para penonton terkesiap, kaget melihat pertunjukan mengerikan dari Su Jingmin. Ya, Direktur Su memukul meja. Direktur Su, ini yang Anda sebut skill level A. Anda bercanda denganku, direktur lain bergumam. Enzo menyingkirkan. Para elit peringkat 1 dan masih bisa menghadapi bos peringkat 2, itu bukan cuma peringkat E, dia mungkin jauh di atas itu. Direktur Su membeku. 1. Terbata-bata. Mungkin itu mutasi. Tapi mata kepala departemen bersinar karena kegembiraan. 2. Tidak masalah. Setelah hari ini seluruh Federasi Dacia akan mengetahui nama Su Jingmin. Sementara itu, beruang ganas yang haus darah itu menjadi sangat marah karena pukulan Su Jingmin. Ia meraung. Melesat seolah-olah akan menelannya utuh-utuh. Jingmin melompat mundur. Rasa kaget tergambar di matanya, pukulanku dengan kekuatan penuh. Dan hanya meninggalkan goresan. Tidak heran ini adalah monster langka peringkat 2, bulu-bulu itu. Yang kaku lebih keras dari baja, dan bahkan tidak menghantarkan listrik dengan kekuatanku saat ini. Melompati 2 peringkat penuh untuk mengalahkannya sekaligus, itu mustahil. Beruang yang marah karena gagal berulang kali itu kehilangan semua kendali. Kabut hitam meledak dari tubuhnya saat ia memasuki mode berserk, bertekad untuk mencabik-cabik Su Jingmin. Sebuah pukulan menggelegar langsung mendarat. Su Jingmin mengangkat tombaknya untuk menangkis, tapi gelombang kejutnya melemparkannya beberapa meter ke belakang. Dia sudah mengaktifkan skill berserk secepat ini. Sialan, makhluk ini benar-benar membenciku. Mata monster itu menyala merah padam. Sementara cakar besarnya menghancurkan tanah tempat dia berada sesaat sebelumnya. Tanah terbelah di bawah amarahnya. Aumannya bergema hingga ke langit, ia menyerang lagi. Setiap pukulan ditangkis oleh Su Jingmin dengan kelincahan yang luar biasa. Sekali dalam mode berserk, kekuatan fisiknya meroket, tapi bayarannya adalah pikirannya. Sedikit kecerdasan yang dimilikinya hilang. Sekarang dia tidak lebih dari mesin pembunuh yang dipandu oleh naluri. Yang terbaik adalah tidak menghadapinya secara langsung. Kelincahan adalah kunci untuk membuatnya lelah. Tiba-tiba Su Jingmin pura-pura mundur, lalu maju. Tombaknya menusuk dengan ganas ke sisi tubuh beruang itu. Beruang ganas itu melolong kesakitan. Jatuh terkapar ke tanah, mengenai titik lemahnya. Su Jingmin menggeram, menyalurkan gunturnya. Sambaran guntur surgawi ungu turun berjatuhan. Meledak mengenai monster itu. Membuatnya menjerit memilukan dari tenggorokannya saat badai berhenti. Su Jingmin menyipitkan matanya ke arah tubuh yang berasap dan menggeliat itu. Apakah dia sudah mati? Dia tersenyum tipis. Setengah menit guntur surgawi ungu. Tidak ada pertahanan di dunia yang bisa menahannya. Tapi tiba-tiba mata merah beruang itu terbuka, sebuah cakar besar turun, tapi berhenti di tengah ayunan. Terkunci oleh petir yang masih menyelimuti tubuhnya. Tatapan Su Jingmin mengeras. Waktunya mengakhiri ini. Tombaknya berputar di tangannya. Dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Satu serangan tunggal menghancurkan semua yang ada di depan. Beruang ganas itu jatuh dengan suara menggelegar. Mati di tempat. Sistem
berbunyi. Monster dikalahkan. Beruang ganas peringkat 2 level rendah. Poin skill plus 24. Menghela napas lega. Su Hingmin berpikir, akhirnya selesai. Untungnya aku berhasil berevolusi. Pukulan badai petir telah maju tepat untuk pertarungan ini. Semua ini sepadan, meskipun hanya berlangsung sedikit lebih dari 2 menit, ini adalah pertarungan paling mendebarkan dalam hidupku. 1, dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar. Saat aku membersihkan seluruh wilayah inti, berapa banyak poin yang akan aku kumpulkan? 2, di ruang pemantauan, para penonton terdiam membeku, papan peringkat berkedip, peringkat pertama Su Hingmin, 10.835 poin. 835 poin. Sekolah kedua Kota Hian, peringkat kedua So Mingyan, 1.103 poin. Sekolah pertama Kota Hian, peringkat ketiga, 945 poin. Sekolah pertama Kota Jin, kepala sekolah melompat berdiri, 10.000 poin. Dia tidak hanya memecahkan rekor Kota Jin, dia menghancurkan rekor provinsi. Ini bukan hanya jenius, ini jenius di antara para jenius. Suara lain berseru, juara provinsi tahun lalu hanya mencetak sedikit di atas 8.000. Su Jingmin pada dasarnya sudah mengamankan gelar tahun ini, kembali ke medan ujian. Su Jingmin berdiri di atas monster yang jatuh, mengetahui bahwa akhir ujian sudah dekat, zona dalam dan inti sudah dibersihkan. Saatnya menyapu zona tengah, setiap monster berarti tidak peduli seberapa kecil skornya ketika dia berbalik untuk pergi. Tangi dan kelompoknya muncul di belakang. Mata Tangi terbelalak tak percaya. Jingmin, dia benar-benar membunuh monster raja peringkat 2. Itu gila. Tapi kenapa dia kembali sekarang? Poinnya sudah unggul ribuan. Kenapa tidak selesaikan saja ujiannya? Lalu Min mengerutkan kening, menatap ke arah Su Jingmin. Tunggu, dia menuju ke zona tengah. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Tidak mungkin. Jangan bilang dia begitu haus darah sampai ingin membersihkan seluruh medan. Semua orang membeku mendengar gagasan itu. Dia benar-benar berencana untuk melenyapkan semua monster yang tersisa dalam ujian. Zhou Mingyan bereaksi pertama, berteriak dengan kecepatannya. Dia benar-benar bisa melakukannya. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di jam terakhir. Maaf kawan-kawan, aliansi kita berakhir di sini. Aku cabut, yang lain juga berlari. Ketakutan dengan kemungkinan Su Jingmin akan menyelesaikan semuanya dan meninggalkan mereka tanpa poin. 1 jam kemudian, pengeras suara bergema. Ujian bela diri Kota Jin tahun 2037 telah resmi berakhir. Pembunuhan monster mulai sekarang tidak akan dihitung. Para kandidat harap segera kembali. 3, Pendi menghela napas kecewa. Sudah berakhir, sudah selesai. Sebagian besar siswa ambruk karena kelelahan. Tubuh mereka babak belur. Salah satunya meraung frustrasi. Kenapa sekarang? Aku tinggal 1 monster lagi. 1 pembunuhan lagi. Sementara itu, Su Jing sedang mengurusnya. Dengan santai memanggul monster yang sudah dikalahkan di bahunya, bergumam, sudah selesai? Sayang sekali, aku bahkan belum pemanasan. Tak lama kemudian, para kandidat mulai keluar dari dunia ujian di luar Tangi. Langsung dikelilingi oleh seorang gadis yang antusias. Su Jingmin itu benar-benar sepupumu kan? Tangi memutar bola matanya untuk ketiga kalinya. Ya, dia sepupuku, serius, pipi gadis itu memerah, lalu dia memohon kakak yang baik, tolong beri aku nomornya. Hanya kali ini, Tangi mencibir, baru kemarin kamu bilang tidak tertarik, sekarang kamu mau nomornya. Gadis itu memohon, itu kemarin, hari ini dia peringkat pertama, tolong, aku mohon padamu pada saat itu. Seseorang berteriak, lihat, Su Hingmin ada di sini, kerumunan bergegas saat Su Hingmin keluar, tombak panjang tergantung di punggungnya. Menyapa teman-teman sekelasnya dengan senyum tenang, udara bergetar penuh kegembiraan. Seorang siswa botak menepuk pundak Zhou Mingyan, sambil berkata, tempat itu seharusnya jadi milikmu kan? Zhou Mingyan memaksakan senyum pahit. Mau bagaimana lagi, sekolah kedua melahirkan monster. Dengan poinku aku sudah cukup puas. Pada saat itu, kepala sekolah dan kepala Su mendekat dengan hangat menjabat tangan Su Jingmin. Selamat Su Jingmin. Biar ku perkenalkan, ini adalah Direktur Su dari Departemen Pendidikan. Kamu tidak perlu pulang naik bus, beliau sendiri yang akan mengantarmu pulang. Su Jingmin berpikir sejenak, lebih baik begini. Jika dia naik bus, dia akan terus-menerus ditanyai sepanjang jalan. Tak lama kemudian dia sudah berada di mobil Direktur Su. Beliau bertanya sambil tersenyum. Apa kamu sudah memutuskan akademi kemampuan mana yang ingin kamu masuki? Su Jingmin menjawab dengan rendah hati, aku sedang fokus berlatih. Selama beberapa bulan terakhir ini, sejujurnya, aku belum terlalu memikirkan universitas mana yang akan kupilih. Direktur itu tersenyum, dengan skormu, universitas manapun di negara ini akan menerimamu dengan tangan terbuka. Tapi sejujurnya, setengah dari pengguna kemampuan tingkat tinggi berasal dari 3 akademi elit saja. Biar ku rekomendasikan padamu,
Universitas Kemampuan Changhing dikelola oleh negara dan terletak di jantung bangsa. Lulusannya biasanya langsung masuk ke sistem pemerintahan. Pelindung bangsa kita, peringkat 9 saat ini juga berasal dari sana. Universitas Kemampuan Mato terletak di kota pelabuhan yang ramai, penuh dengan sumber daya dan perkumpulan elit. Sempurna bagi mereka yang ingin mendorong diri hingga batasnya, lalu Universitas Kemampuan Shinchan dengan sejarah lebih dari 200 tahun. Penuh dengan tradisi kuno dan staf pengajar yang tak tertandingi, ketiganya memiliki metode kultivasi rahasia. Yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, mereka adalah impian setiap siswa. Su Jingmin mengangguk lalu bertanya dengan rasa penasaran. Aku tahu kalau pengguna kemampuan perlu berlatih dengan metode khusus untuk berevolusi dari orang yang terbangkitkan menjadi pengguna seutuhnya. Tapi apa sebenarnya metode tingkat tinggi itu? Su menjelaskan, buku panduan latihan itu ada tingkatannya dengan yang dasar dibutuhkan. 3-4 tahun untuk berevolusi, dengan yang tingkat tinggi kamu menyelesaikan transformasi hanya dalam setengah tahun. Beliau tersenyum, jangan khawatir, hasilmu menjamin kalau kamu memenuhi syarat untuk rekrutmen khusus. Bahkan 3 universitas besar itu akan bersaing untuk menawarimu persyaratan terbaik, pilihan akan ada di tanganmu. Keesokan harinya, Su Jingmin pulang ke rumah dan menikmati mandi santai yang lama, dia membuka panel sistemnya. Tersisa 2.534 poin kemampuan, cukup untuk bertahan sampai masuk universitas. Dia berpikir, apakah akademi mengadakan turnamen monster buas? Jika tidak, aku harus bersiap untuk ekspedisi di hutan belantara. Pada saat itu, pintu depan berdiri terbuka 2 orang gadis. Masuk. Salah satunya berbisik, kuncinya rusak sempurna, ayo kita beri kejutan, itu adalah bibinya dan sepupunya Tan. Mereka masuk tepat saat Su Jingmin sedang setengah berpakaian, terkejut, dia pun membeku, Tan langsung tersipu malu. Dia menutupi matanya dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Su Jingmin berlari ke kamar sambil menggerutu, serius, mereka masuk tanpa mengetuk dan malah aku yang disalahkan. Setelah orang tuanya meninggal, bibi itulah yang membesarkannya, memberinya kasih sayang, bertindak sebagai walinya, dan bahkan memasak untuknya. Rebung dengan daging babi untuk membuatnya tetap kuat. Setelah dia berpakaian, bibinya berkata dengan lembut, bibi tidak terlalu mengerti tentang ujian bela diri. Tapi saat bibi tahu kamu mendaftar, bibi khawatir selama berbulan-bulan, sekarang melihatmu selamat, bibi merasa lega, skor tidaklah penting. Bahkan jika kamu tidak lulus pun tidak apa-apa. Hyungmin menatap Tangi dengan bingung. Apa Tangi tidak memberitahumu, aku mendapat peringkat pertama dalam ujian? Tangi tersenyum jahil, aku pikir akan lebih baik jika kamu yang mengatakannya sendiri. Jinmin menggaruk hidungnya dan berkata dengan sedikit bangga, bibi aku berhasil, aku mendapat lebih dari 10.000 poin. Bibinya menyemburkan teh karena terkejut sambil menyeka mulutnya. Dia tergagap, kamu tidak sedang berbohong kan? Tangi menyelabu, itu benar, Hyunmin mendapatkan 11.124 poin. Air mata mengalir di wajah bibinya sambil memeluknya dengan erat.